Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Bersyukur kepada Tuhan. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih untuk kita sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setia Tuhan di dalam menyertai dan memelihara kami. Keadaan kami saat ini membuktikan semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami membuka hati untuk mempersiapkan diri bersekutu dengan firman-Mu. Kami mohon terang hikmat-Mu, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, mengurapi kami semua, agar kami dapat memahami isi hati Tuhan yang dipaparkan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, kami betul-betul rindu dan siap untuk bersekutu dengan firman-Mu. Berbicara dan berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu jangan menghujat Roh Kudus. Mengapa jangan menghujat Roh Kudus? Karena ini adalah peringatan yang sangat penting yang Tuhan tujukan kepada orang-orang yang menolak ajaran Kristus, yang berkeras hati, menolak nasihat-nasihat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lihat di dalam Matius 12 ayat yang ke-31 dan Matius 12 ayatnya yang ke-32. Berbunyi demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dari kedua ayat yang kita sudah baca ini, kita tahu peringatan jelas tentang hal pengampunan. Segala dosa bisa diampuni. Hanya dosa menghujat Roh Kudus, dosa menentang Roh Kudus, itu dosa yang tidak terampunkan. Nasihat peringatan ini adalah nasihat peringatan yang Tuhan Yesus betul-betul sampaikan kepada para pengikutnya, kepada murid-muridnya, dan juga didengar oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya di dalam Matius 12 ini, Tuhan Yesus menerangkan dan memberikan teguran secara nyata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka betul-betul menolak pengajaran Tuhan, tidak mau mengakui kuasa penyertaan di dalam pelayanan yang Tuhan lakukan. Tuhan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Tuhan menyembuhkan orang yang bisu dan juga buta. Tetapi mereka yang menolak kuasa Tuhan, mereka tidak mengakui akan kuasa Roh Kudus. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri menerangkan di dalam Matius 12 ayat yang ke-28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tuhan Yesus menerangkan kepada mereka yang mengeraskan hati,
Tuhan Yesus menjelaskan, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Puji syukur pada Tuhan. Jadi, penyertaan kuasa yang menyertai pelayanan daripada Yesus, sehingga perkataan Yesus begitu mengagumkan, begitu berkuasa mengubah sikap hati. Kuasa Yesus yang nyata membebaskan orang-orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan kuasa perkataan yang meneduhkan badai gelora. Yang terjadi itu adalah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah. Dikatakan juga, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dengan adanya kuasa Roh Kudus, itu dapat menghadirkan kuasa kerajaan Allah. Jadi kalau kita lihat betapa pentingnya peran Roh Kudus, maka sebab itu seseorang yang menghujat Roh Kudus, orang yang menentang Roh Kudus, dikatakan tidak akan mendapat pengampunan. Mengapa? Apakah Tuhan sangat kejam sehingga ada jenis dosa yang tidak terampuni? Apakah Tuhan kurang berkuasa sehingga ada jenis dosa yang tidak terampuni? Tuhan yang berkata, orang yang menentang Roh Kudus, orang yang menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Mengapa? Kalau kita lihat peran daripada Roh Kudus yang dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ada penolong yang lain yang Yesus kirimkan setelah Yesus naik ke surga. Murid-murid dan orang-orang percaya tidak ditinggalkan sendiri. Diberikan penolong yang lain yang akan menyertai selama-lamanya. Ibu bapak terkasih, jika penolong itu kita tolak, jika penolong itu kita hujat, jika penolong itu kita singkirkan, maka udah barang tentu kita tidak punya penolong. Kalau kita tidak memiliki penolong, kepada siapakah kita memohon pertolongan? Karena peran Roh Kudus itu perannya penolong. Kalau penolong ini dihujat, maka kita akan kehilangan penolong itu sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, inilah penolong, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu dikirimkan Tuhan dari Allah untuk menyertai kita, menyertai orang-orang percaya. Bahkan Roh Allah atau Roh Kudus itu akan diam di dalam kita, di dalam diri kita masing-masing. Ini peran Roh Kudus. Kalau peran penolong, peran Roh kebenaran itu kita tolak, kita hujat, kita duka citakan, bagaimana kita bisa memiliki penolong? Bagaimana kita bisa mengenal kebenaran? Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Peran Roh Kudus itu menginsyafkan. Insyaf terhadap apa? Terhadap dosa. Insyaf terhadap apa? Terhadap kebenaran. Insyaf terhadap apa? Terhadap penghakiman. Itu peran daripada penolong.
Itu peran daripada Roh Kudus. Dapat kita bayangkan, jika peran penolong, peran Roh Kudus itu tentang menginsyafkan dosa, menginsyafkan kebenaran, menginsyafkan penghakiman itu, kita tolak, kita tentang, maka kita tidak akan pernah bisa insyaf akan dosa. Kita tidak pernah insyaf, tidak pernah kita sadar akan adanya kebenaran. Dan juga halnya dengan penghakiman. Orang yang tidak sadar dirinya berdosa, dia tidak mungkin bertobat. Orang yang tidak sadar dirinya berdosa, dia tidak mungkin merasa perlu kepada Tuhan, Sang Juru Selamat yang sudah mengampuni dan menyucikan umat manusia dari dosa. Jadi hal kesadaran akan dosa itu hal yang penting. Orang yang hidup, dia memiliki kepekaan, dia memiliki kesadaran. Tetapi kalau orang yang pingsan, dia kehilangan kesadaran. Nah, kalau demikian, maka kita sangat paham betapa pentingnya peran Roh Kudus. Dari sebab itu Tuhan katakan, jika Roh Kudus itu dihujat, jika Roh Kudus itu ditentang, maka orang itu tidak akan mengalami pengampunan. Kenapa? Karena orang itu tidak akan sadar insyaf akan dosanya. Orang itu tidak akan sadar, tidak akan insyaf akan adanya kebenaran. Betapa mengerikannya orang yang menolak Roh Kudus. Dan betapa beruntungnya jika kita menyadari peran Roh Kudus. Betapa beruntungnya kita memiliki penolong yang lain yang menyertai kita selama-lamanya. Dan penolong itu tinggal di dalam kita. Wow. Di sini kita bisa melihat anugerah Allah yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Hei orang-orang percaya, bersyukurlah, bersukacitalah, bergembiralah. Karena besar anugerahnya, karena besar kasih. Kita akan lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, peran daripada Roh Kudus, peran penolong itu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, luar biasa. Kita lihat peran daripada Roh Kudus ini. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ke dalam kebenaran demi kebenaran. Ini proses, ini perjalanan hidup, perjalanan waktu. Untuk mencapai seluruh kebenaran, orang harus mulai disadarkan akan adanya kebenaran dan perlunya memiliki kebenaran. Insyaf, dunia akan diinsyafkan tentang dosa. Tadi kita sudah bahas. Tentang kebenaran, orang harus sadar adanya kebenaran dan merasa perlu akan kebenaran. Maka orang yang merasa perlu akan kebenaran, perlu hidup dalam kebenaran, maka orang itu perlu ditolong, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab peran Roh Kudus itu memimpin orang ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kebenaran demi kebenaran. Kalau peran Roh Kudus itu menghadirkan kerajaan Allah, maka kemuliaan demi kemuliaan. Perjalanan hidup kita, sekalipun di tengah dunia yang gelap, sekalipun di dalam dunia yang bergelora, tetapi kita bersyukur ada penolong yang menuntun kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Melalui apa Roh Kudus berbicara di dalam roh kita?
Roh Kudus berbicara kepada hati kita. Dikatakan sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Didengarnya, karena Roh Kudus itu adalah utusan Allah Bapa, Roh Allah, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Itu adalah anugerah Allah. Dan Roh Kudus itu mendengar apa yang Allah katakan, lalu Roh Kudus itu berbicara di dalam hati nurani kita, kepada hati nurani kita, untuk memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran. Maka orang yang sadar akan dosa, orang yang peka akan dosa, ketika dia mulai berbohong pun, dia gelisah jiwanya, mengalami satu kegelisahan, mengalami satu kegalauan. Ketika dia ingin melakukan satu dosa, di dalam jiwanya terjadi peperangan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena itu bukti ada suara Roh Kudus yang memperingatkan tentang dosa, tentang kebenaran. Dan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Hal-hal apa? Ini membuktikan, menunjukkan peran Roh Kudus itu menuntun. Hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan kamu alami di waktu mendatang. Besok, lusa, hari-hari ke depan. Itu akan diberikan. Itu akan dinyatakan oleh Roh Kudus. Itulah bentuk tuntunan. Manusia hidup harus punya tujuan. Apalagi kita anak-anak terang. Kita harus punya tujuan agar kita punya arah dan tujuan hidup yang jelas, yang pasti. Bedanya orang yang menolak Roh Kudus, orang yang menghujat Roh Kudus, orang itu tidak punya tujuan hidup. Selain apa? Selain hanya memuaskan hawa nafsu. Selain hanya memuaskan diri. Selain hanya berpuas untuk kepentingan diri sendiri. Pikirannya hanya tertuju kepada perkara-perkara dirinya dan perkara-perkara duniawi. Karena orang yang tidak memiliki penolong Roh Kudus itu, dia itu tidak mengenal adanya kebenaran, tidak mengenal adanya kerajaan Allah. Maka tidak pernah berpikir tentang kebenaran, tidak pernah berpikir tentang dosa, dan tidak pernah berpikir tentang kerajaan Allah. Kita akan lihat peran Roh Kudus yang lain yang dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ini adalah nasihat daripada Yesus Kristus. Ini ajaran daripada Yesus Kristus. Di mana Yesus katakan, semua ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Sementara aku bersama-sama dengan aku. Yesus adalah pribadi yang mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Setelah kebangkitannya pun dia seringkali menunjukkan pribadinya berjumpa dengan murid-murid dan juga banyak para pengikutnya. Setelah sementara waktu, Tuhan Yesus naik ke surga, juga disaksikan oleh murid-muridnya tentang kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus kekal, Tuhan Yesus hidup, tetapi Yesus ada sekarang di dalam kerajaan surga. Maka sebab itu Tuhan Yesus katakan, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Penolong sebagai pengganti pribadiku. Yaitu penolong yang dikirim adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong yang lain. Dan Tuhan Yesus sudah nasihatkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini peran Roh Kudus. Peran penolong. Tuhan Yesus begitu menjelaskannya. Penolong itu bersifat menghibur. Siapa yang perlu dihibur? Orang yang sedang berduka cita. Siapa yang perlu dihibur? Orang yang sedang susah. Siapa yang perlu ditolong? Orang yang lemah dan perlu pertolongan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu bagaimana keadaan kita dan siapa kita. Pribadi kita adalah pribadi yang sangat lemah. Dari sebab itu dikirimkannya Roh Penolong yang menyertai kita senantiasa selama-lamanya dan tinggal di dalam kita. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Mau diajar oleh Roh Kudus? Puji syukur pada Tuhan. Peka akan tuntunan Roh Kudus. Sehingga apa? Kita tidak salah pilih. Manusia punya kebebasan untuk memilih, menentukan jalan hidupnya, menentukan pilihannya, menentukan keputusannya. Tetapi manusia sering hidup di dalam penyesalan. Mengapa? Mengapa menyesal? Karena salah pilih, karena salah jalan. Dan kita tahu, Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Mari kita peka akan tuntunan Roh Kudus yang sangat penting ini. Jangan menduka citakan, jangan menolak, jangan mengeraskan hati kepada suara Roh Kudus. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran, demi kebenaran, untuk mencapai seluruh kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini penyertaan, janji penyertaan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi Dia kirimkan penolong yang lain, yang menyertai kita dan tinggal di dalam kita sebagai orang-orang percaya. Dan Dia berpesan, aku datang kembali. Nantikan, aku datang kembali. Kita hidup di dalam dunia ini, menjalani hidup di dalam dunia ini, di dalam perjalanan seolah-olah kita berjalan di padang gurun yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Tetapi kita ingat janji Tuhan, Dia akan datang kembali. Semua ayat-ayat yang kita baca itu keluar dari mulut Yesus. Tetapi kita akan baca apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Inilah anugerah dan peran Roh Kudus yang sangat penting. Sebab itu, jangan menduka citakan Roh Kudus, jangan menghujat Roh Kudus, tetapi peka akan anugerah Allah yang besar, yaitu mengirimkan Roh-Nya sebagai penolong yang menyertai kita dan menuntun kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami sama-sama dengar. Biarlah Roh Kudus yang berbicara dan menerangkan kepada kami semua dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung.
Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.